Halo, perkenalkan nama saya Iksan Hidayat. Saya dari Sufi Training. Di sini saya mengajar telepon seluler perangkat keras. Pada video hari ini kita akan membahas mengenai K3. Pentingnya K3 di dalam suatu pekerjaan sangatlah penting ya, untuk mengurangi atau mencegah terjadinya insiden atau kecelakaan kerja. Oke. Di sini aturan keselamatan dan keselamatan kerja atau praktek dalam elektronika dan kelistrikan memang sangat penting. Karena dengan adanya keselamatan, kerja yang baik dapat melindungi diri kita dan orang lain. Banyak orang bilang safety first atau utamakan keselamatan. Dengan memperhatikan keselamatan kerja dengan benar, maka hasil yang didapat dari kerja yang telah kita lakukan akan baik dan maksimal. Berikut beberapa aturan keselamatan pada saat kita bekerja atau eksperimen secara umum dengan menggunakan bahan elektronika dan listrik yang dapat kita terapkan. Yang pertama, jangan bekerja bila keadaan tubuh sedang lelah atau capek atau setelah mengkonsumsi obat yang dapat menyebabkan kita mengantuk, yang akan mengakibatkan pada saat tubuh kita capek, saat kita mau bekerja, apa yang kita kerjakan itu tidak akan menghasilkan pekerjaan yang maksimal. Malah justru membuat pekerjaan kita semakin terbengkalai atau makin parah, seperti itu. Lalu yang kedua adalah jangan bekerja dalam ruangan yang cahayanya kurang, semisal remang redup, apalagi lampu sedang padam. Itu bisa mengakibatkan mata kita akan semakin sakit ya, mengakibatkan lalu mata bisa rusak, lalu pandangan tidak maksimal ya. Dan paling parahnya adalah bisa kebutaan karena kita terlalu memaksakan kondisi tempat kita kerja itu tidak sesuai dengan SOP karena tadi redup atau tidak ada cahaya sama sekali. Faktor yang lain akibatnya adalah pada saat kita melakukan perbaikan handphone, itu kan handphone memiliki komponen-komponen sangat kecil ya. Itu kita memerlukan yang namanya cahaya. Apabila kita bekerja dengan keadaan yang remang, redup atau kurang cahaya, itu akan mengakibatkan komponen-komponen yang kita kerjakan itu akan rusak. Lalu yang ketiga, jangan bekerja dalam ruangan yang terlalu lembab atau terlalu panas. Jadi di tempat kerja, apalagi yang bersifatnya elektronika, kita memerlukan tempat yang luas. Kenapa? Karena kondisi seperti kita pada saat blower, itu uap yang dihasilkan dari proses blower dan flux dari bahan kimia, apabila ruangan tidak luas, kita akan menghirup flux tersebut yang akan mengakibatkan sesak napas, yang terakhir bisa jantung ya. Jadi sangat dirugikan untuk teknisi atau tuser kalau ruangannya tidak memadai. Lembab bisa mengakibatkan juga alat-alat yang kita pakai itu bisa menjadikan dia korosi dan paling parahnya adalah rusak ya. Karena lembab itu mengandung O2 ya. Jadi dia pada saat dia terkena air atau lembab, dia akan terjadi namanya korosi. Dan komponen-komponen seperti elektronika ini adalah rawan sekali apabila terkena lembab. Jadi diperhatikan untuk ruang atau lokasi di tempat kerja kita. Sementara dari kondisi panas ya, tuser atau teknisi akan berkeringat ya, karena kondisi ruangan
itu sangat panas ya, mengakibatkan cucuran keringat akan jatuh dan menempel pada komponen elektronika yang akan mengakibatkan yang pertama adalah korosi, terjadi konsleting, dan banyak lagi ya sebabnya. Jadi diusahakan ruangan harus ber-AC ya, jangan lembab, panas, dan lain-lain. Yang keempat, menggunakan peralatan, perlengkapan, dan peralatan pelindung yang telah disarankan dan berstandar nasional dan bahkan internasional. Yang pertama kita akan membahas adalah menggunakan peralatan yang standar ya. Jadi setiap elektronika atau bahan atau alat yang kita gunakan itu harus sudah standar ya. Standar artinya adalah layak untuk kita pakai dan tidak mengalami namanya atau barang atau alat yang buatan ya, yang tidak memiliki struktur kerja atau standarnya. Nah, jadi di sini ada alat-alat yang sudah memang diproduksi oleh founder atau produk atau perusahaan yang sudah memang benar-benar memiliki standarnya. Di sini ada power supply, ini power supply dengan 10 ampere dengan ada pengamannya berupa screen besar, lalu ada blower dan mikroskop. Ini semua sudah memang dirancang standar ya untuk pemakaian seorang teknisi. Lalu ada perlengkapan, jadi perlengkapan juga sangat diperlukan. Perlengkapan seperti alat-alat pembantunya seperti thinner ya, itu sudah standar kita gunakan ya, seperti obeng, terus apalagi fluk, itu sudah kita ikuti standarnya sesuai dengan SOP-nya untuk perbaikan handphone. Lalu ada perlindungan diri seperti sarung tangan, yaitu sarung tangan itu untuk melindungi pada saat kita bekerja, apalagi saat kondisi kita lagi menyolder. Nah itu takutnya kalau kita tidak menggunakan pengaman itu bisa melukai tangan kita, bahkan bisa terbakar atau lecet seperti itu. Lalu masker adalah untuk melindungi wajah atau hirupan udara ya. Jadi pada saat kita blower menggunakan fluk itu kan asapnya sangat tebal ya, atau bahan kimianya sangat tajam yang bisa mengakibatkan sesak napas. Itulah fungsi dari masker untuk di elektronika. Lalu ada grounding, yaitu biasa kita gunakan di lengan kita, digelangkan lalu dijepit di bodi atau di tempat meja kerja supaya itu tidak mengalami atau kejadian ya kesetrum, karena kita bekerja di lingkungan yang sifatnya adalah elektronik ya, yang menghantarkan listrik